Halo teman-teman Otomotif TV. Kali ini di depan saya sudah ada KTM 390 Adventure. Kami datang atas undangan dari PJLM Pentajaya Laju Motor untuk mencicipi varian terbarunya, yaitu KTM 390 Adventure di salah satu sirkuit off-road di bilangan BSD. Oke, pertama-tama seperti biasa kita bahas dulu tentang desainnya. Adventure, udah kelihatan banget lah dari motor ini gitu kan. Dari roda depannya 19 inci, kemudian roda belakangnya 17 inci, jadi emang belang. Habis itu bannya juga dual purpose. Yang depan ini ukurannya 100/90 ring 19, yang belakangnya 130/80. Bannya pakai Metzeler dengan pattern dual purpose, jadi cocok untuk main di on road ataupun light off road lah ya, yang nggak sampai nyebur banget tapi masih bisa main tanah-tanah, masih ada gripnya. Kemudian suspensi depannya udah pasti pakai WP suspension, diameter cukup besar, asnya nih 43 mm dengan travel sekitar 170 mm. Jadi ini panjang banget teman-teman, makanya depannya jangkung tinggi. Kita lihat lampu depannya teman-teman. Jadi ini lampu depannya terpisah ya, nggak ikut setang nih. Oh. Jadi lampunya ini menempel di rangka, jadi ada rangkanya menyambung dari rangka tengah ke depan. Kemudian ini lampunya mirip banget kayak Duke 390. Jadi udah full LED. Ada DRL juga, keren. Kemudian di atas ini ada windshield kecil biar lebih kesan adventure terasa. Kemudian stang, fat bar, tinggi dan lebar juga, lengkap dengan handguard teman-teman. Jadi ini udah tongkrongan, udah adventure banget lah. Terus di situ ada tangki yang strutnya KTM banget lah. Jadi sudutnya tuh melancip, kesannya tuh agresif dan sporty gitu. Kemudian kita lihat dari sisi samping. Alah. Inilah. Sisi samping, joknya ternyata yang depan cukup panjang nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi main off-road, kita enak ngatur posisi badannya. Kadang kan kalau off-road tuh agak berdiri, terus kemudian kalau kita mau belok gitu ya, gaya-gaya agak ke depan gitu kan. Nah ini jadi joknya sini nih, jadi nggak mentok si tangki. Walaupun tangkinya sebenarnya plastik. Jadi kalau kejedot juga nggak sakit-sakit banget sih, tapi tetap berasa gitu ya. Terus ada jok penumpang terpisah. Nih lumayan empuk dengan kulit yang agak kasar, jadi untuk off-road nggak terlalu licin nih pantatnya, nggak gampang geser gitu teman-teman. Terus rangka tralisnya terlihat juga di sini. Kemudian nih silencernya, kalau dilihat-lihat dimensinya nggak terlalu besar ya, silencernya agak gimana ya, agak kurang proporsional gitu. Mungkin kalau silencernya agak lebih bulat atau gambot sedikit mungkin oke gitu. Cuma mungkin ini berpengaruh terhadap performa mesinnya kali ya, karena saya bukan profesor KTM gitu kan. Kita lihat bagian belakangnya. Ini behelnya gede ya, besar. Jadi untuk narik-narik motor mungkin atau bantuin temennya ketika off-road nyangkut atau motornya jatuh lebih mudah. Dan untuk pegangan pebonceng juga pastinya lebih enak gitu ya, lebih leluasa. Terus ada lampunya, cukup mungil teman-teman. Lampunya udah LED dan ada DRL juga. Kita lihat lampu belakangnya teman-teman ya. Nih, wih keren kan. Jadi di sini ada DRL-nya. Kemudian kalau di rem baru nih yang bawahnya, nah LED-nya nyala. Ini terang banget ya walaupun kecil. Terus juga seinnya nih yang kiri pakai 3 titik LED kecil, tapi pancarannya cukup terang dan frontal ke arah belakang. Jadi pasti kelihatan banget sama pengendara yang ada di belakang. Terus spakbornya juga nggak terlalu besar ya, malah lebih besar kelihatan rodanya. Jadi kalau motor adventure tuh ya sepertinya udah pasti akalan nyiprat lah ya gitu teman-teman. Nah itu dari segi desain. Nanti habis ini kita bahas yang lebih lengkap lagi, fitur, impresi berkendara, dan position, handling, dan lainnya. Saksiin terus. Kita ganti posisi dulu ya, biar nggak bosan ngeliatnya. Sisi kiri nih sekarang. Kita naik. Tinggi saya ini 170 cm. Sekitar segitu, dan joknya tingginya 855 mm. Berarti kalau untuk postur saya sih lihat nih, jinjit ya, kanan kiri kakinya jinjit, cuma masih wajar sih, nggak terlalu sampai yang begini banget. Jadi untuk postur 170 cm masih cocok. Kemudian posisi berkendaranya, kalau dilihat footstepnya ya, agak lebih maju dibanding duduk ya pengendara, jadi posisinya masih santai, nggak terlalu nangkring dan nggak terlalu nekuk gitu ya. Terus juga injekan giginya ini agak nggak enak sih sebenarnya. Jadi ini kecil banget nih teman-teman. Kalau misalkan sepatunya nggak ada gripnya gini, bisa selip. Apalagi kalau pakai sendal ya, paling pegelinu. Tapi dia bisa ngelipet nih, jadi kalau misalkan jatuh nggak patah teman-teman.
Terus posisi stangnya tinggi dan agak maju ternyata, jadi nggak mundur banget. Di sini cuma setelannya aja sih sebenarnya, bisa di setel agak mundur. Cuma oke. Di sini lengannya juga santai, pundaknya juga nggak merunduk. Kemudian spionnya, justru yang lucu spionnya nih, batangnya lebar tapi kacanya kecil. Jadi spionnya batangnya lebar banget teman-teman. Mungkin karena stangnya lebar ya, biar bisa ngejangkau blind spot di sisi sini. Cuma kacanya kalau menurut saya agak kurang besar sih, terlalu mungil gitu. Lebihnya oke. Terus kita lihat speedometernya teman-teman. Nah, wih keren tuh openingnya. Ready to race, tagline-nya KTM. Kemudian nih info utamanya, ada tachometer sampai di 12.000, redline-nya di 10.000. Ada fuel meter, suhu udara, odometer, speed meter, gear position. Kemudian ada juga nih side stand, jadi sensor standar sampingnya dia ada. Kemudian trip 1, rata-rata kecepatan, konsumsi bahan bakar, tanggal, tahun, bulan, kapasitas aki, voltmeter atau iya voltmeter, dan paling bawahnya ada fuel range, kemudian ada jam. Kemudian kita lihat lagi isinya, ternyata oh nih yang tadi nih cuma lebih lengkap teman-teman, lebih enak dilihatnya dengan angka yang lebih besar. Kemudian kita masuk ke menu, ini ada KTM MyRide untuk mengkoneksikan HP kita dengan speedometer. Kemudian nih trip data, ada seperti yang tadi, trip 1, trip 2, ada warningnya juga, jadi ini kayak kode yang sedang hidup. Kemudian ada general info. Kemudian ada motorcycle. Nah ini motorcycle traction control, ini bisa kita hidupkan atau kita matikan. Kalau mau dimatikan, caranya tekan yang lama tuh, keep press and close throttle twist grip. Nah, jadi gas ditutup dan tahan, habis itu lepas. Nah baru di sini traction controlnya off. Kemudian ABS-nya juga ada dua tipe teman-teman, ada yang road, ada yang off-road. Bedanya yang road ini 2 channel depan belakang, kalau yang off-road ini 1 channel depan aja. Jadi untuk nge-slide enak nih pakai yang off-road. Mumpung kita lagi mau di jalan off-road, jadi pakainya yang off-road. Kemudian quick shift plus, ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan juga. Kalau menurut saya sih quick shift udah enak hidup kali ya, nggak perlu dimatikan gitu. Enak kalau pergi giginya nggak pakai kopling. Kemudian ada setting, ada display dome-nya juga. Bisa dibikin gelap, bisa dibikin terang. Nah ini versi gelap. Ini dia sebenarnya bisa gelap otomatis karena dia ada sensornya. Jadi kalau mendeteksi lingkungan sekitar gelap dia akan berubah hitam. Cuma kita bikin otomatis aja ya, biar kalau siang-siang dia bisa terang gitu. Bisa ngatur shift light dan lain-lain. Banyak banget teman-teman fiturnya. Dan di bawahnya teman-teman ada power outlet 12 volt nih tulisannya. Jadi power outletnya di sini, dan ini di sini tuh ada remove for GPS mode. Jadi ntar GPS-nya di sini nih teman-teman, aksesorinya. Jadi HP atau GPS taruh sini dan ngecharge-nya ke sini kabelnya gitu. Terus kita lihat saklarnya. Wih, ini untuk saklar back, kemudian untuk tadi mengatur speedometer, atas bawah mencari informasi, ini untuk masuk ke dalam menu. Gitu teman-teman. Ini ada seperti biasa, sein, klakson, pass beam, high beam. Dan ini handle-nya baik handle kopling maupun handle rem. Jadi ada setelannya ada 5 tingkat. Yang paling jauh tuh nomor 1, nih jauh banget, paling deket. Tuh 2 makin deket, 3 makin deket. Paling jauh nomor 1 teman-teman. Tadi saya udah bilang suspensi depannya upside down, WP suspension, diameter asnya 43 mm dengan travel 170 mm sekitar segitu. Dan ada setelannya juga nih. Ada setelan kompresi, ada setelan rebound. Dan ini nyetelnya mudah banget teman-teman. Cuma pakai klik-klik, pakai jari, nggak butuh kunci-kunci. Jadi bisa banget disesuaikan sama karakter teman-teman yang punya motor ini nantinya. Terus kalau di monosoknya juga ada setelan preloadnya teman-teman. WP suspension juga. Nah ini bisa di setel juga preloadnya sesuai dengan karakter teman-teman. Apaan sih ini? Debu woi. Duh, skincarean lagi dah. Wih. Ternyata saudara ya teman-teman, ini Duk 390. Mesinnya nih sama nih yang dipakai ini, cuma fiturnya, wih hati-hati dong motor orang tuh. Oh ceper. Oh lihat, delok. Oh delok se. Ini baru kan ya? Baru lah, gile kali masa ya bekas. Ada quick shifternya kan? Ada quick shifter itu nggak ada kan? Ada. Nah cobain makanya. Oh ini sensornya di sebelah kanan tapi. Sensor di kanan? Iya. Pantes, biasanya kan di panel ya. Snelling ya? Iya di panel persneling. Iya benar-benar teman-teman. Tadi juga saya pas pertama ngelihat katanya ada quick shift, cuma sensornya kok nggak ada. Ternyata di kanan. Ntar ceritain lah bagaimana tuh rasa quick shifternya. Ya. Iya dong, pinjem. Ini dicuciin ya? Ya ampun, mana ada tukang cuci, air aja susah di sini.
ABS-nya. Asal berhenti syukur. Gimana ya? Hah? Jadi tenaga sama torsinya tuh nggak jauh beda sama Duk 390. Gak jauh beda ya, karena emang mesinnya kan sama. Iya. Jadi emang ini bener-bener versi Duk 390 buat adventure. Iya. Kalau ini mungkin untuk main-main di kota, city ride gitu ya, touring-touring. Kalau ini untuk teman-teman yang suka lebih nakal main motor ya, jadi main-main tanah, ngepot-ngepot gitu kan. Tapi asik loh. Asik. Gimana, ceritain dong. Ini tenaga torsinya asoy lah. Udah nggak perlu diragukan lah ya. Nggak usah di-upgrade lah. Torsinya udah bikin slide tuh gampang banget. Cuma tek tek. Iya. Cuman tuas gasnya kentengan tuh. Oh. Jadi mesti hati-hati banget. Bener. Jadi ini teman-teman udah di throttle by wire. Jadi mungkin di dalam rumah gasnya itu sedikit kurang berat ya. Iya. Jadi feeling gasnya tuh agak kurang ya. Jadi Ya, karena terlalu ringan. Kurang ada beban ya di tangan ya. Kurang natural. Nah, betul. Kurang natural. Jadi justru capek nahan itu biar nggak terlalu kebablasan terus. Out. Karena kalau lagi jalan off-road kan jalannya gini-gini ya. Iya, kalau tangan kita nggak stabil, gitu. Apalagi torsinya gede gitu kan. Iya. Ntar dikasih karet lah dikit di grip. Manual ya. Iya, manual. Terus gimana? Wah, suspensi. Kan settingan preload ribbon. Betul. Gampang tinggal putar-putar doang. Benar, kalau misalkan kurang keras atau terlalu limbung tinggal setel aja ya. Kan juga ada ribbon, ada preload. Benar. Udah gitu travel kan juga panjang nih. Nah itu. Tadi lot-lot jalan jelek. Kayak ngayun-ngayun aja. Gitu ya. Gak berasa ya. Gila. Emang nih cocok banget buat main nih di off-road. Cuma mungkin off-roadnya nggak terlalu berat kali ya. Enteng lah kayak gini, tanah-tanah gini. Karena nih bukan motor trail teman-teman, adventure. Fitur yang baru juga ada Quick Shifter Plus. Tadi sih itu Quick Shift Plus tuh ya. Gimana rasanya tuh? Ini baru pertama nyobain motor adventure ada Quick Shiftnya nih. Iya. Gak ada kan? Bener. Gak ada kan? Oh gak ada. KTM 390 doang nih. Bener. Cuma rasanya gimana kalau di tanah tadi? Asik-asik aja sih. Jadi kayak di on road ya, dia buat upshift ya. Enak dan ini enteng dan sensornya juga lumayan sensitif. Dan dia mutus juga lumayan agak lama. Jadi nggak sampai guk. Lebih halus lah kita kerjanya. Oh benar. Dia ini atas bawah kan ya quick shiftnya? Atas bawah. Cuma pas turunnya kayak nggak ada auto braking-nya ya? Iya kayak nggak ada ini. Jadi kita tetap bisa nurunin gigi, cuma nggak ada nggak ada belayarannya. Ada RPM naik gitu ya. Iya. Cuma tetap bisa nurun gigi tanpa pakai kopling gitu teman-teman. Udah gitu koplingnya juga empuk dan halus karena ada anti hop and slipper clutch-nya itu loh. Nah, itu. Jadi DSLR-nya juga halus. Kalau masalah handling tadi gimana? Kan tadi udah suspensinya enak nih. Terus bobotnya kira-kira nggak terlalu terasa berat banget. Di badan masih enteng ya? Masih enteng. Jadi karena ini motor torsinya gede, ban belakang gampang slip, kita juga nge-handle motor masih enak. Masih easy to ride lah. Easy to ride, anjir. Jadi setangga ke kanan, pantat ke kiri, Yoi. asik-asik aja ya. Yoi. Counter steering. Kayak joget di atas motor. Joget di atas motor. Jadi emang nggak bisa diem ya kalau naik motor adventure ini ya? Emang harus gerak semua. Bener banget. Karakternya Duk 390 banget. Wah, ya. 390 banget. Udah gitu tadi coba wheelie karena cuma di Wah, angkat. Torsinya bener-bener sih dan koplingnya nggak ada selip loh walaupun enteng ya. Ya. Ini juara banget sih teman-teman. Terus juga pendinginnya radiator. Radiatornya modelnya baru nih, beda nih sama si Duk nih. Beda. Radiator jadi cekung. Iya, curve gitu dan kipasnya 2. Kipasnya 2. Kanan kiri jadi bener-bener adem nih motor. Extra fan. Jadi dijamin adem. Gitu jadi ya. kalau buat main off-road ringan kayak gini kan sering berhenti. Bisa aja stall apa mandek gitu kan. Mesin nggak takut panasan. Bener-bener. Udah gitu dengan bentuk yang curve udah pasti dia nangkap anginnya lebih baik ya. Lebih enak ya. Oke, kita sampai di ujung. Ujung aspal. Di penghujung video maksudnya. Jadi kita udah nyobain ini, terus kita udah ceritain impresi pertama kita nyobain si KTM 390 Adventure. Harganya ngomong-ngomong berapa nih? 119 juta on the road Jakarta. 119 juta on the road. Murah mahal? Ya, dengan fiturnya, kemudian juga tenaganya, kaki-kakinya sih cukup worth it lah ya. Ya. Kalau kira-kira musuh-musuhnya atau kompetitor? Nah, musuhnya tuh BMW G310 GS ya. Berapa itu? Itu sekitar 130 jutaan ya. Oh, berarti ini masih lebih murah ya? Lebih murah. Padahal speedometernya keren ya, bisa connect ke HP lagi. Ya, sisanya duit bisa buat modifikasi lah. Beli box, crash bar. Nah, crash bar, knalpot. Iya, knalpot saya juga kurang serp nih, kecil banget. Ya, kurang proporsional ya kayaknya ya. Udah sama riding gear ya, berproper. Benar sih. Ya, bisa jadi bahan pikiran lah ini.
Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Otomotif TV, di follow juga IG kita Otomotif_TV sama channel baru kita Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Mampir ya. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa.